Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar mak-mak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Barusan udah ngintip ya, isi kulkas saya ini udah mulai kosong lagi. Jadi kali ini saya mau masak sisa-sisa hasil belanja minggu lalu. Kali ini masih ada sayur kayak wortel, buncis, kemudian ada jagung juga. Dan buncis 2 minggu lalu masih ada ya mak, masih fresh. Mau saya bikin ini aja nih hari ini. Ada sayur sop baso, terus ada perkedel jagung atau bala-bala jagung ya, mau saya kasih kol juga. Sama nanti saya mau bikin telur dadar gulung Korea. Tapi sebelum mulai masak dan sambil nunggu baksonya itu rada cair sedikit ya, karena baru keluar dari freezer, saya mau bikin minuman dulu ya mak. Aduh nih mumpung lagi kepengen banget ini, nggak tahu kenapa kemarin-kemarin kan minumnya yang bening-bening aja gitu, yang putih-putih aja, kayaknya lidahnya butuh variasi nih. Jadi kemarin saya ada sisa kopi waktu suguhan buat bapak-bapak itu ya, mumpung ada pilihan lah ya, jadi saya ikut minum aja nih, kayaknya enak nih, seger-seger buat bangunin semangat saya lagi. Saya kalau bikin minuman pasti, aduh maaf nih mak, ada geluduk ya mak di sini pas saya dubbing nih lagi hujan ya. Kenapa saya selalu bikin 2 cangkir? Karena pasti anak saya nih kepengen kalau saya minum gitu ya, jadi biar ada temennya juga sih. Karena belum masuk jam makan siang nih, saya ngemil dulu ya mak. Nih ada gemblong ketan hitam. Nih ketan hitamnya, gemblongnya ini empuk banget. Biasanya kalau gemblong ketan putih itu suka keras gitu ya dimakan, tapi ini ketan hitam empuk banget, terus manis gitu. Jadi aduh pokoknya seger banget, Masya Allah, enak deh mak. Perut udah terisi, semangat juga udah mulai on lagi. Jadi mulailah saya nih mau gerasah-gerusuh di dapur dulu buat bikin makan siang. Ya namanya kalau lagi tanggal tua ya mak, kita mau makan apa aja juga enak ya kan. Apalagi kalau misalnya bahan-bahan masakan tuh masih ada di kulkas. Ya berhubung karena ini penghabisan bahan-bahan, jadi ya balik-balik lagi ke menu penyelamat di akhir bulan. Apa itu? Telur. Jadi nanti lauk utamanya adalah telur dadar gulung Korea. Kenapa suka banget saya bikin telur dadar gulung Korea? Karena tebel ya mak, jadi enak gitu, biarpun sedikit tapi tebel langsung blep gitu. Kali ini saya mau bikin telur dadarnya pakai 3 telur. Mau saya makan bersama anak saya. Jadi nanti kalau misalnya malam kurang baru deh bisa bikin lagi, atau misalnya moodnya beda lagi mau makan apa ya telur laginya diapain gitu ya. By the way, pengalaman mak-mak sama tanggal tua tuh gimana sih? Berapa paling sedikit uang yang pernah ada di dompet mak-mak saat bokeh? Ayo, kalau saya dulu pernah ya mak, di dompet itu jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa tapi ngomong. Itu saya pernah di dompet cuman ada 5.000. Ya Allah itu ya. Padahal gajian tuh masih beberapa hari lagi. Akhirnya ya pakai simpenan lah, tarik ATM. Pengalaman pahit ya mak, tapi kalau diceritain lagi tuh suka bikin kita mesem-mesem ya. Kita pasti akan sulit cari jalan keluar, apalagi hanya mengandalkan gaji ke gaji tanpa ada tambahan pemasukan. Pengennya sih kita selalu punya uang ya buat belanja, makan yang lucu-lucu, kemudian nabung dan lain-lain. Tapi apa daya ya mak, di akhir bulan apa tengah bulan gitu uang udah tinggal selembar doang. Pengen nabung gak boro-boro bisa, buat makan aja itu udah susah. Dan kalau udah terus-terusan kayak gitu, tandanya sudah saatnya kita perbaiki kondisi keuangan kita.
Hal pertama kalau udah nggak punya uang dan harus bisa bertahan, satu-satunya cara adalah pertama yaitu masak sendiri. Duit tinggal selembar, udah jangan pilih-pilih makanan. Usahain makan protein kayak telur, ati ayam, karena ini bisa bikin kita tahan lapar lebih lama. Masak sendiri pasti berpengaruh ya. Dengan begitu kita bisa tetap makan higienis, makan sehat tanpa harus kompromi soal uang. Saya juga dulu pernah jual perhiasan itu untuk makan. Masya Allah, tabarakallah, tetap disyukuri aja karena masih ada barang untuk dijual. Beli barang mahal buat yang punya uang itu mah nggak masalah ya, tapi harus juga bisa dijual kalau kita tidak punya uang. Jadi selama masih ada barang yang bisa dijual, jangan sampai kita berhutang ya Mak. By the way, semua masakannya sudah jadi ya Mak. Nih karena tadi handphone saya udah keburu lowbat pada saat setelah masak telurnya. Jadi waktu masak sayur bakso ini dan dadar jagungnya, bala-bala jagungnya itu nggak sempat saya rekam. Jadi ini hasilnya. Rencana hari ini juga saya mau membersihkan tas kulit saya yang sudah berjamur. Ini solusinya untuk semua bahan-bahan yang terbuat dari kulit, pokoknya bisa dibersihin sama produk ini. Nah ini tasnya ya Mak, ini udah lama banget ngegantung, gak diapa-apain padahal tetap kotor ya. Ini biasanya kalau tas kulit saya suka ngebersihin jamur seperti ini itu pakai minyak kayu putih lah, kemudian campur dengan sabun, air, sabun ini ya Mak, sabun hand soap gitu ya. Tapi tetap aja jamurnya itu kembali lagi setelah tasnya itu kering. Jadi memang kurang tahan lama gitu ya pakai pembersih seperti minyak kayu putih ataupun air dengan sabun. Judulnya itu adalah wax leather ya. Kalau wax itu kan lilin ya Mak, tapi ini wangi banget deh. Kayak sabun mandi gitu ya. Aromanya saya suka nih. Dan ini kelihatan tuh ya, udah saya oles dengan wax leathernya ini. Ya Allah tuh langsung luntur loh semua jamurnya. Dan kelihatan ternyata bukan cuma hilang jamurnya, tapi juga bikin tas kulit kita jadi glowing gitu, jadi kayak kinclong-kinclong gitu ya Mak. Kayak waktu saya beli baru nih warnanya seperti ini. Nah ini yang sudah saya oles dan yang bawah ini belum ya Mak. Kelihatan banget ya bedanya. Dan ini saya nih nggak pakai filter ya, seperti biasa kalau yang seperti ini itu saya nggak pakai filter supaya kelihatan lebih jelas. Jadi sepertinya produk wax leather ini atau semir kulit ini ya Mak, ini bukan hanya menghilangkan jamurnya aja tapi juga bisa mengembalikan kualitas produk kulit sintetis kita ini. Jadi mau dioles di jaket, saya juga belum coba sih ya, di rumah juga ada jaket kulit. Ada untuk jaket, untuk sepatu ataupun sofa, pokoknya yang bahannya kulit ya. Udah bakalan aman aja gitu kalau kita punya produk seperti ini dan belinya juga di official store-nya, udah jaminan Shopee Mall, jadi barangnya juga aman 100% original. Untuk link pembelian produknya saya simpan semuanya di description box ya. Kalau kayak gini saya semangat ya Mak ngebersihin segala sesuatunya nih sampai ke ujung-ujung selak-selak gitu, pengen banget saya bersihin, pokoknya pengen sekinclong-kinclongnya. Dan tuh alhamdulillah ya tuh tas lama saya jadi kayak beli baru lagi nih Mak, aduh. Nah tuh kan kelihatan ya udah hilang semua jamurnya dan ini tidak lengket meskipun berbahan lilin tapi ini tidak lengket dan ini before afternya. Sambil bersih-bersih, saya lanjut lagi obrolan kita soal nggak punya uang tadi ya Mak. Nah yang ketiga ini kalau kita nggak punya barang untuk dijual tapi kita punya skill dalam bidang tertentu, sebenarnya dapetin uang itu nggak susah gitu ya. Apalagi kalau ada peluang yang cocok dengan skill ataupun keahlian kita. Pinter masak, komputer, elektronik, otomotif, kerajinan dan lain-lain seperti itu ya. Itu bisa aja menghasilkan uang.
Dengan mempunyai atau menawarkan jasa skill kita atau keahlian kita ini juga sekaligus bisa untuk mencari tambahan pemasukan ya Mak. Namanya mencari pekerjaan itu artinya bisa di mana aja, kapan aja. Beda dengan lowongan pekerjaan. Yang namanya mencari lowongan pekerjaan itu pasti ada persyaratan tertentu. Yang berikut ini sebenarnya mestinya sih disebutkan pertama kali ya, tapi lebih baik ya jangan ya Mak. Tapi kalau benar-benar kepepet, jangan ragu untuk mengambil sedikit dari tabungan. Dengan pertimbangan uang bisa dicari, jangan sampai kita berhutang dan kedepannya itu kita harus lebih hemat. Saat tidak punya uang pasti banyak rasa cemas. Dengan berkumpul bersama keluarga memang tidak bisa menghasilkan uang, tapi bisa menenangkan dan bikin kita berpikir lebih jernih. Daripada nggak bisa berpikir jernih pada saat kita nggak punya uang, lebih baik kita menghibur diri. Nonton TV, nulis, baca, pokoknya jadikan hobi sebagai tempat untuk berbagi di saat-saat seperti itu. Dan alangkah baiknya meskipun kita tidak punya uang, tapi kita masih bisa bernafas, badannya sehat, lengkap, dan masih bisa beraktivitas normal. Tetap ambil hal positif saat kita sedang terpuruk ya Mak. Masih ada 5.000 perak ya alhamdulillah buat beli bawang-bawangan untuk bikin nasi goreng. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Mak. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.